Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada dan sedang menonton video ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Sinta Nuriyah Mahbubeh Royani, NIM 2403218087732 akan mempresentasikan submakalah mengenai uji prasyarat ANOVA. Uji prasyarat merupakan salah satu uji yang harus dilakukan sebelum kita melakukan teknik analisis data. Begitu pula ketika kita ingin melakukan teknik analisis of variance atau ANOVA, di mana ANOVA ini juga merupakan salah satu teknik analisis yang sering digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata di antara dua kelompok yang sedang diuji. Nah, dalam melakukan teknik analisis ANOVA, syarat-syarat yang harus terpenuhi disebut dengan uji prasyarat. Nah, uji prasyarat ini dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas data dan uji homogenitas data. Nah, uji prasyarat ini digunakan untuk apa? Uji prasyarat ini digunakan untuk menentukan nanti statistik yang digunakan itu apakah menggunakan yang parametrik atau non-parametrik. Kemudian bagaimana jika misalkan uji prasyarat ini tidak terpenuhi gitu ya, maka akan terjadi beberapa hal. Yang pertama akan terjadi error data tipe 1. Error data tipe 1 di sini didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana peneliti menolak hipotesis nol yang ternyata hipotesis nol itu sebenarnya benar. Nah, itu kan merupakan kesalahan ya. Yang kemudian yang kedua yaitu error tipe 2, di mana ketika suatu penelitian itu menghasilkan data pengambil keputusan yang negatif palsu, yang kemudian nomor 3 itu adalah hasil yang bias sehingga bisa membuat peneliti menginterpretasikan data yang sesat. Seperti itu. Jadi begitu pentingnya ya uji prasyarat ini dilakukan sebelum melakukan teknik analisis. Karena melalui kita melakukan uji prasyarat ini, kita bisa menentukan nanti teknik analisis apa yang akan kita gunakan dalam suatu penelitian. Nah, maka dari itu, mengenai pentingnya uji prasyarat, di sini saya membuat submakalah, menulis submakalah dengan 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana langkah-langkah uji normalitas, apa saja jenis-jenisnya, dan apa saja syarat dan ketentuannya. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah-langkah uji homogenitas, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana syarat dan ketentuannya, serta bagaimana contoh studi kasus dalam melakukan uji prasyarat ANOVA. Uji prasyarat yang pertama yang harus terpenuhi itu adalah uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas merupakan suatu prosedur yang dilakukan guna mengetahui apakah data yang kita kumpulkan itu terdistribusi normal. Nah, terdistribusi normal di sini mengartikan bahwasanya nilai modus, mean, dan mediannya itu tersebar secara normal, tidak ada yang melenceng atau jauh dari pusat data. Nah, jika digambarkan dalam suatu kurva itu sebagaimana gambar yang di sebelah kiri ini ya, jadi membentuk kurva seperti lonceng gitu ya. Jadi min-nya itu ada di bagian tengah dan dia paling banyak sehingga puncaknya itu ada di min. Nah, data yang terdistribusi secara normal itu memiliki lebar sebelah kanan min dan sebelah kiri min yang hampir sama sehingga sangat simetris. Nah, dalam melakukan uji normalitas tentu saja terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, metode yang pertama itu adalah uji Lilliefors, kemudian ada uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Apa bedanya? Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama di sini ada uji Lilliefors. Uji normalitas Lilliefors adalah salah satu uji prasyarat untuk melihat normalitas data dengan jumlah kecil maupun besar. Jadi kalau teman-teman nanti melakukan penelitian ada sampel kecil maupun besar, teman-teman bingung menggunakan apa, uji Lilliefors ini bisa digunakan. Namun, karena uji ini itu memiliki rentang yang sangat besar ya, dari kecil dan besar, sehingga kurang direkomendasikan memang. Nanti di bagian belakang ada beberapa uji yang direkomendasikan untuk sampel kecil dan sampel besar. Pada uji Lilliefors ini terdapat dua hipotesis ya. Yang pertama, hipotesis nol itu ketika sampel dari populasi itu terdistribusi secara normal, dan hipotesis yang A atau hipotesis 1 itu sampel dari populasi tidak terdistribusi normal. Langkah-langkah dalam melakukan uji Lilliefors ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, menentukan taraf signifikansi terlebih dahulu, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Kemudian kita harus menggunakan kriteria pengujian. Misalnya, jika L hitung kurang dari L tabel, maka kita harus menerima H0. Dan sebaliknya, jadi kalau L hitungnya itu lebih besar daripada L tabel, maka kita tolak H0.
Nah, kemudian kita kan memiliki data sebelum penelitian ya, yaitu data X1, X2, X3, dan Xn. Nah, data-data tersebut itu harus kita ubah menjadi bentuk bilangan baku Z1, Z2, Z3, sampai Z ke N. Dengan rumus apa? Yaitu dengan rumus bagaimana berikut. Nah, setelah menemukan simpangan bilangan bakunya, kemudian kita menghitung proporsi dari bilangan baku tersebut. Nah, dengan menggunakan rumus S sebagai berikut. Kemudian setelah menemukan proporsinya, kita menghitung peluangnya ya. FZI-nya berapa, itu sama dengan PZ kurang dari ZI. Dengan menghitung selisih mutlak, kemudian kita akan memilih data terbesar dari selisih tersebut. Jadi nanti setelah diketahui selisihnya, kita memilih data yang paling besar dan kita gunakan untuk sebagai L0. Kemudian di akhir, kita akan membandingkan nilai L yang sudah kita peroleh dengan L0 yang kita hitung tadi dengan kemudian mengambil suatu keputusan. Nah, uji yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas KS test ya namanya. Jadi uji KS test ini bertujuan untuk menguji goodness of fit yang memperhatikan bagaimana tingkat kesesuaian distribusi sampel dengan distribusi lainnya. Nah, uji ini disarankan untuk jumlah sampel yang besar. Jadi kalau tadi yang Lily Force itu bisa kecil besar, yang Kolmogorov-Smirnov ini hanya sampel yang besar yaitu lebih dari 50. Karena apa? Karena uji ini sangat sensitif pada perubahan data yang besar. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini bisa dilakukan dengan dua cara, dengan perhitungan manual menggunakan menggunakan Excel atau dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, cara untuk menghitung manualnya bisa menggunakan rumus ini dihitung, di mana D itu adalah distribusi F0, di mana F0 itu adalah distribusi frekuensi kumulatif teoritis dan Sn itu adalah distribusi frekuensi skor observasi. Sedangkan kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan SPSS itu terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama kita masukkan dulu ya datanya, kita masukkan pada data view SPSS, kemudian kita klik analyze, descriptive statistic, kemudian explore. Nah, nanti ketika ada suatu jendela baru ya, teman-teman itu memindahkan data nilai ke dependent list. Kemudian klik plot, normality plots with test, continue, dan oke. Maka nanti teman-teman akan memperoleh output sebagaimana gambar berikut. Nah, teman-teman harus bisa menginterpretasikan output yang dihasilkan. Nah, karena kita pada uji yang ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov, maka yang Shapiro-Wilk kita abaikan dulu, kita fokus pada nilai signifikansi di sini. 0,200. Nah, nilai ini kan menunjukkan bahwasanya nilai signifikansinya ternyata kurang dari lebih dari 0,05, maka diperoleh data yang kita analisis itu sudah terdistribusi secara normal. Nah, kemudian gimana misalkan uji yang dilakukan itu pada sampel yang kecil kurang dari 50, kalau lebih 50 kan bisa uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau yang kurang dari 50, teman-teman bisa menggunakan uji yang ini, yaitu uji Shapiro-Wilk. Nah, uji ini direkomendasikan untuk data yang sampel kecil memang kurang dari atau sama dengan 50. Jadi kalau 50 itu masuknya ke Shapiro-Wilk, bukan ke Kolmogorov-Smirnov. Karena metode ini lebih akurat untuk mendeteksi normalitas dalam skala yang kecil. Jadi kalau yang Kolmogorov-Smirnov tadi sensitif pada data yang besar, kalau ini sensitif pada data yang kecil, makanya direkomendasikan pada sampel yang sedikit. Nah, sebagaimana uji Lily-Force dan Kolmogorov-Smirnov, data yang digunakan itu adalah data tunggal dalam bentuk interval dan rasio. Jadi ketiganya tadi itu hanya digunakan pada data interval dan rasio. Dan data tunggal ya, bukan data frekuensi. Nah, dalam melakukan uji Shapiro-Wilk, teman-teman juga bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama bisa secara manual menggunakan Excel, dan yang kedua dengan menggunakan SPSS. Nah, caranya sebagaimana berikut, yaitu yang pertama masukkan data pada view SPSS, klik analyze, descriptive statistic, kemudian explore, ya hampir sama kayak yang tadi, yang ini, Kolmogorov-Smirnov. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya itu di sebelah sini. Nah, yang kita lihat kalau di Shapiro-Wilk, kita menggunakan ini. Nah, jadi signifikansi yang ada di kolom Shapiro-Wilk. Nah, di sini diperoleh bahwasanya kelompok A dan kelompok B itu signifikansinya sama-sama di atas 0,05. Berarti lebih dari 0,05 ya. Dan menunjukkan bahwasanya data yang kita analisis itu sudah terdistribusi secara normal. Nah, selain uji normalitas yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji prasyarat
ANOVA, yaitu yang pertama ada chi-square. Nah, uji normalitas dengan metode chi-square digunakan untuk jenis data dengan distribusi kategori. Maka dari itu, metode ini sangat bergantung pada ukuran tabel dan kontingensi. Uji ini lebih sering dimaksudkan dengan uji kesesuaian atau goodness of fit sebagai independensi antar variabel kategori. Kemudian ada yang namanya skewness. Nah, skewness itu adalah tingkat kemiringan ya. Jadi kalau kurva normal itu kan sebagaimana yang ini. Nah, jadi kurva normal itu persebarannya kanan dan kiri itu sama. Sedangkan kalau tidak normal itu nanti ada negatively skewed distribution atau positively. Nah, negatif itu ketika kemencengannya itu ke arah modus, modus yang positif ya. Kalau ini sumbu X, maka modus ke arah yang positif. Sedangkan kalau yang positively skewed distribution itu berarti dia mencengnya, nah, datanya itu terpusat pada sini. Hmm. Jadi ketika distribusinya normal, mean, modus mediannya itu nilainya sama. Tapi ketika negatively skewed distribution, maka modusnya kurang dari median, mediannya kurang dari mean. Nah, dan sebaliknya, ketika positively skewed distribution, maka modusnya lebih dari median, dan mediannya lebih dari mean. Nah, itu tingkat kemiringan. Kemudian selain tingkat kemiringan, ada tingkat keruncingan yang disebut dengan kurtosis. Nah, uji normalitas dengan metode kurtosis ini memperhatikan tingkat keruncingan pada data. Nah, ini ya. Jadi kalau normal seperti ini, nah kalau leptokurtic curve itu sangat menjulang ke atas, sangat runcing. Sedangkan kalau platykurtic curve itu berarti dia sangat dangkal atau sangat tumpul gitu ya. Nah, di mana koefisiennya masing-masing itu berbeda-beda. Kalau yang platykurtic curve berarti koefisien kurtosisnya kurang dari 0,263. Sedangkan kalau yang mesocortic curve atau hampir terdistribusi normal itu sama dengan 0,263 dan yang leptokurtic curve berarti lebih dari 0,263. Setelah uji normalitas dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu adalah dengan melakukan uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas itu adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita uji itu memiliki varian yang sama atau tidak, gitu ya. Nah, baik pada dua kelompok atau pada dua populasi atau lebih. Nah, sehingga dengan melakukan uji homogenitas ini, kita akan memperoleh data. Nah, sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama, mana yang sama, mana yang tidak. Nah, dalam melakukan uji homogenitas juga terdapat beberapa metode. Yang pertama bisa menggunakan uji Levin, kemudian uji Berkeley, dan uji Brown-Forsythe. Yang pertama uji Levin. Uji Levin tidak memerlukan kenormalan suatu data. Jadi data yang tidak normal itu bisa menggunakan uji Levin ini. Nah, dengan menggunakan uji Levin ini berarti menggunakan rata-rata atau median suatu data. Namun uji ini hanya bisa dilakukan dengan SPSS ya, tidak bisa dengan manual. Nah, langkahnya sebagaimana berikut. Masukkan data pada SPSS, kemudian pilih Analyze, Descriptive Statistic, dan Explore. Nah, kemudian bedanya di sini nanti dengan yang normalitas tadi. Jadi kalau yang uji Levin di sini itu dia setelah mengklik plots, kemudian pilih Levin test, continue, dan oke. Kemudian akan memperoleh output seperti berikut. Nah, kita fokus pada nilai signifikansinya di sini. Ketika nilai signifikansinya di sini lebih dari 0,05, maka data sudah bisa dikategorikan dalam data yang homogen. Kemudian yang kedua ada uji Brown-Forsythe, yaitu jika data yang dikumpulkan tidak homogen, ya, maka perlu dilakukan uji Brown-Forsythe. Pada dasarnya uji ini adalah hasil modifikasi dari uji Levin yang menggunakan median sebagai ukuran pusat data, sehingga bisa menangani adanya outlier atau data yang normal. Nah, ini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan manual, dan yang kedua menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Ketika kita ingin melakukan suatu uji ANOVA, ya, statistik ANOVA, kita harus melakukan uji-uji prasyarat yang tadi. Nah, contoh studi kasus di sini adalah ketika seorang guru ingin membandingkan hasil belajar siswa dari penggunaan 3 media pembelajaran yang berbeda, yaitu yang pertama menggunakan video animasi, yang kedua menggunakan PowerPoint interaktif, yang ketiga menggunakan pop-up book. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar dengan menggunakan maaf ya ini seharusnya ketiga bahan ajar tersebut, kemudian berapa rata-rata hasil belajar ketiga kelas tersebut. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan yaitu menggunakan uji normalitas. Nah, karena sampel kita tadi cuma 10 ya, ini 10, 10, 10 per kelompok, 30 itu pun kurang dari 50, maka kita bisa menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk menggunakan SPSS ya, biar lebih cepat
Nah, kita di sini memperoleh bahwasanya nilai kita tadi, baik yang bawaan video, PPT, atau pop-up books itu sama-sama di atas 0,5, 0,05. Nah, sehingga ketika data tersebut itu sudah terdistribusi secara normal, maka kita lanjutkan melakukan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas di sini kita lakukan agar kita memperoleh uh, bagaimana tingkat varian data kita. Nah, berdasarkan hasil di sini diperoleh bahwasanya nilai signifikansinya dari ketiga data itu 0,972, yang mengartikan dia berada pada nilai di atas 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Sehingga uji homogenitas sudah terpenuhi. Maka dari itu, setelah teman-teman membaca makalah dan melihat video presentasi ini, terdapat tiga kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu yang pertama, uji prasyarat itu harus dilakukan sebelum melakukan teknik analisis data. Karena apa? Ketika uji prasyarat tidak dilakukan, kemudian teknik analisis data yang kita tentukan itu salah, itu akan sangat mempengaruhi hasil dan pengambilan kesimpulan di akhir. Dan yang kedua, uji normalitas yang perlu dilakukan itu adalah untuk mengetahui kenormalan data, di mana nilai signifikansi di atas 0,05 berarti data terdistribusi normal dan sebaliknya. Begitu juga uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kehomogenan varian data ya, dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 mengartikan data homogen dan sebaliknya. Nah, mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.